Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2023, jadi akhirnya jumlah episode Popo on the Radio menyusul tahun ya. Mulai besok kita akan venture into the future. Anyway, seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, lagunya gue tulis di description aja, jadi videonya juga nggak nyampe 1 jam. Jadi kalau pengen denger yang versi aslinya sama sama lagu-lagunya, kamu dengerin di radio sesuai namanya Popo on the Radio. And it's a great day today, but not so much buat Amerika, karena dalam waktu kurang dari seminggu itu ada 2 kasus penembakan yang cukup parah sih. Jumlah korban meninggalnya terus bertambah dan dua-duanya terjadi di California. So lumayan menyeramkan sih. Ternyata Amerika Serikat juga statistik mass shooting atau penembakan massalnya itu belum membaik ya. Nanti kita akan bahas memang ada berapa penembakan sebagainya. But now kita balik ke lagu. Bukan balik ya. Kita mulai dulu dengan lagu pertama dari James Blunt. Ada Adrenaline. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya nominasi Piala Oscar 2023 diumumkan. Dan gue seneng banget karena film favorit gue tahun lalu itu meraih nominasi terbanyak dengan 11 nominasi, yaitu Everything Everywhere All at Once. Kalau kamu belum nonton, saran gue langsung nonton. Everything Everywhere All at Once meraih 11 nominasi, including Best Leading Female Actor, si Michelle Yeoh, and then supporting actress-nya itu ada Jamie Lee Curtis sama Stephanie Hsu, and then supporting actor ada Ki Huy Kwan. Kemudian juga Best Picture atau film terbaik, Best Director, Costume Design, Editing, Original Song, Original Score, dan juga Original Screenplay. Menurut gue well-deserved banget sih, walaupun nanti dari 11 ini menang berapa. Feeling gue, kayaknya menang 9 sih feeling gue. Mereka nggak menangnya itu di Costume Design, sama I guess Original Song. Kayaknya di 2 itu mereka nggak menang. Terus apa lagi ya? Film yang sayangnya, Black Panther, Wakanda Forever. Ini penurunan ya dibandingkan film Black Panther yang pertama. Karena film Black Panther yang pertama itu kan masuk nominasi Best Picture ya. Tapi kalau ini enggak, cuman dapat ini nominasi untuk Best Supporting Actress yang jadi ratunya itu, si Angela Bassett. Yang menurut gue kayaknya yang menang itu sih. Makanya tadi gue bilang Everything Everywhere, yang menang 9 kan dari 11. Salah satu dari 2 yang nggak menang kayaknya Best Supporting Actress-nya ini sih. But kita tunggu aja nanti ya, Oscar kayaknya Maret deh. 15 Maret apa ya? Anyway, nanti gue akan kasih tahu. But now kita balik ke lagu, ada Seperti Kita Dulu dari Virsa Besari. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan lagi-lagi kita mesti harus ngomongin The Last of Us ya. Karena The Last of Us ini mencetak rekor sebagai show-nya HBO yang jumlah penontonnya itu meningkat paling banyak dari episode 1 ke episode 2. Nah, jadi episode 1 itu ditonton di hari pertama di 4,7 juta, yang merupakan rekornya HBO juga, rekornya Warner Brothers. Dan untuk episode kedua kemarin di hari pertama itu yang nonton ada 5,7 juta penonton. Ini di hari pertama ya. Kalau yang episode kedua, episode pertama itu 4,7 juta dan 2 hari kemudian udah jadi 10 juta. Nah, yang ini 5,7 juta dan ini meningkat 22% increase daripada episode 1 dan mencetak rekor tadi sebagai show yang paling drastis peningkatannya. Gue udah nonton The Last of Us sih, yang episode 1 sama episode 2, dan gue excited buat yang episode 3 karena di interview beberapa interview belakangan si Pedro Pascal sama si Bella Ramsey yang jadi Ellie itu bilang kalau episode 3 ini adalah salah satu episode yang paling bagus dari season 1 ini. Jadi gue excited buat itu. Pertama karena mereka bilang gitu, dan kedua gue excited di episode 3 ini ada Indonesia disebut-sebut lagi nggak ya? Karena di episode 1 kan Indonesia disebut, terus di episode kedua juga ada Christine Hakim kan, ada setting kejadian di Indonesia, di Jakarta. So gue penasaran sih apakah episode 3 akan ada Indonesia lagi di situ. But now kita balik ke lagu with If You Dare. Ada I Don't Know Why. Check it out. Followers, salah satu penyakit yang udah mulai nyerang anak muda, kayak teman-teman gue yang seumuran dan bawah gue juga ada yang udah kena, itu adalah diabetes. Padahal lo kalau kena diabetes itu hidup lo gak enak banget.
Jadi mendingan lu cegah dari sekarang. Dan salah satu cara yang paling gampang adalah mengurangi asupan gula atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli di radio yang nangin Popo on the Radio maupun online. And now we have welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan kamu pernah dengar ChatGPT kan? ChatGPT ini adalah software artificial intelligence yang dibikin oleh OpenAI, di mana lu bisa chatting, bisa ngobrol sama artificial intelligence ini, dan dia akan bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang lu tanyakan. Nah, seberapa pinter ini? Karena baru aja ternyata ada report bahwa si ChatGPT ini dikasih exam untuk kelas MBA atau kelas S2 bisnis, di mana ternyata hasil examnya ChatGPT ini dikasih MBA level exam itu mereka dapat nilai B- atau B. Jadi di antara dua angka itu, yang basically lu tetap pass the test kan, lo tetap lulus kan ujiannya itu. Jadi ini gila sih, ini level MBA loh. Walaupun menurut profesor yang ngasih exam ini, mereka kalau dikasih open-ended question tuh bisa ngejawab, tapi kalau dikasih matematika level anak kelas 6 SD itu mereka sering kesulitan. Dan gue bener sih, gue pernah nyobain ChatGPT, gue kasih soal matematika dan mereka salah. Padahal soal yang simple banget, yang itu loh, yang gue sama kakak perempuan gue bedanya sekian tahun. Gue sama kakak perempuan gue itu, dia umurnya 2 kali lipat umur gue waktu gue umur segini. Nah, dia sama gue tuh bedanya umurnya berapa. Nah, ditanyain gitu dia salah ngejawab. So, tapi bisa jawab yang MBA. Keren sih, dan bakal tambah pinter sih kayaknya ChatGPT ini. But now, kita balik ke lagu. Ada In My Head dari 24K Golden. Enjoy. Followers, udah sejak beberapa tahun yang lalu, gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes, dan hasilnya bener. Tiap kali gue cek gula darah puasa itu selalu di bawah 100, itu artinya gue belum diabetes kan. Jadi itu recommended banget sih kalau lu sama kayak gue ada turunan diabetes, and then suka minum manis juga, langsung beli aja gula tes di radio yang nangin Popo on the Radio maupun online. And now, ada Pink Irrelevant. Seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau di California itu terjadi 2 penembakan massal ya. Penembakan massal itu Amerika Serikat ngitungnya kalau menyebabkan minimal 4 orang terluka atau meninggal. Nah, itu dikategorikan sebagai penembakan massal. Nah, di 2 penembakan ini mereka sudah menelan korban jiwa yang lumayan banyak. Dan setelah gue lihat di statistiknya Amerika Serikat, ternyata di tahun 2023, reminder ya, kita ini baru tanggal 25 Januari, belum 1 bulan, itu sudah ada 39 penembakan massal. Jadi dalam sehari itu rata-ratanya lebih dari 1 penembakan massal di seluruh negeri. Dan 5 dari 39 penembakan itu terjadi di California. Dan tentu aja ini membuat banyak politikus, membuat banyak aktivis yang anti senjata yang minta supaya gun control diperketat, itu jadi lagi heboh-hebohnya gini. Dan menurut data yang lebih gila lagi, di tahun 2023 itu sudah ada hampir 70 orang yang meninggal karena penembakan massal. Dan kalau ini dihitung dengan statistik bukan penembakan massal ya, karena penembakan massal kan ada minimal 4 orang atau lebih nih dalam sekali nembak. Nah, ternyata tahun ini udah ada 1.214 orang yang meninggal karena gun violence atau kekerasan bersenjata, dan termasuk 120 anak-anak. Gila gak sih? Itu parah sih. Ya, sekali lagi kita bersyukur ya, di Indonesia nggak segampang Amerika sih buat beli pistol. Di sana soalnya gampang banget, men. Gue nggak pernah beli sih, tapi banyak yang bilang kalau gampang banget. Anyway, rest in peace buat semua korban, dan gue setuju lah, semoga gun control itu bisa segera diperketat. Now kita balik ke lagu. Ada Krisya, Seperti Yang Kau Minta. Check it out. Sejak tahun 1947 di sebuah majalah Bulletin Magazine, itu mereka pertama kali memperkenalkan apa yang disebut dengan Doomsday Clock atau jam kiamat. Jadi jam kiamatnya ini tuh semacam metafor gitu, seberapa dekat kita sampai ke akhir zaman ini. Akhir zaman lebih ke bukan kiamat ya, tapi lebih ke ya akhir dunia lah maksudnya. Bukan kiamat yang kena meteor atau apa, tapi ini lebih ke karena ulah manusia sendiri, misalnya gara-gara perang atau gara-gara global warming atau macam-macam.
Nah, waktu di set di tahun 1947 itu Doomsday Clock kita ada di 7 menit sebelum tengah malam. Tengah malam itu artinya akhir zaman. Dan barusan aja di tahun 2023 ini majalah Buletin bilang kalau sekarang Doomsday Clock-nya itu posisinya ada di 90 detik sebelum kita mengalami akhir zaman. Nah, mereka menjelaskan kenapa sekarang 90 detik itu terutama besar karena sebagian besar karena ini konflik yang terjadi di Ukraina sama Rusia. Karena mereka khawatir kalau ini konflik yang terus berkepanjangan, lama-lama bisa menggunakan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia. Pokoknya ini bisa membuat perang dunia yang hebat banget gitu. Jadi 90 detik. Turun 10 detik dari tahun lalu. Tahun lalu di 100 detik. 2020 sih. Jadi 100 detik. Tapi untungnya ya cuman metafor, nggak bener-bener 90 detik. Dan sebenarnya jam Doomsday Clock-nya ini bisa mundur sih, karena pernah ada terjadi beberapa kali, bahkan sempat turun jadi 17 menit juga waktu perang dingin di tahun 91 itu berakhir. Jadi ya again cuman metafor aja, cuman buat info aja nih, buat lo tahu aja. Oke. So 90 detik menuju Doomsday. Ya semoga enggak ya. Now kita balik ke lagu. Ada High School in Jakarta dari Nicky. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio. Ngebantu kita banget. Like juga kalau kamu suka konten ini. And jaga kesehatan. Jangan lupa banyak minum air ya. Stay hydrated. Lagu terakhir dari Joji ada Glimpse of Us. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wes ngrungokna. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.